Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para santri yang saya cintai, insyaallah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami mengulang, Pak. Ini pertama kali di pesantren kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi berkah untuk pesantren kami ini. Selanjutnya salam dari guru kami Ustadz Yamril Fakhruddin, beliau yang mendirikan pesantren ini. Beliau mau pergi tadi tapi hujan nih. Hujan nih beliau tidak jadi, tapi beliau nitip salam sama kita semua. Salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga tercurah kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada anak cucu dan pengikut hingga kita hari ini yang mencintai dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para santri yang saya banggakan, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa. Hendaknya orang beriman itu takut. Kita semua orang beriman, kata Allah, seharusnya sepantasnya orang beriman itu takut. Takut bagaimana? Lau taraku min khalfihim, kalau mereka meninggalkan di belakang mereka itu dzurriyyatan dhi'afa, anak-anak yang lemah. Jadi orang beriman dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak meninggalkan anak-anak yang lemah di belakangnya, keturunan yang lemah pikirannya, lemah fisiknya, lemah akhlaknya, lemah ilmunya. Khaufu alaihim, harus takut kepada mereka. Karena kalau anak itu tidak baik, Bapak dan Ibu, itu bukan cuma berbahaya untuk diri anak, tapi orang tuanya juga kena bahayanya itu anak kalau tidak baik. Tapi kalau anak baik, yang dapat kebaikan itu bukan cuma anak, tapi orang tuanya juga kena kebaikan anak itu. Kata Nabi, kalau anak cucu Adam itu meninggal, idza mata ibnu Adam, kalau anak cucu Adam itu meninggal, anak cucu Adam maksudnya kita semua manusia nih. In qata'a anhu amaluhu, semua amalnya terputus. Dia mau sholat tidak bisa lagi karena sudah mati. Dia mau puasa sudah tidak bisa lagi, semua terputus. Dia mau bersedekah tidak bisa lagi karena sudah meninggal. Illa min thalath, tapi ada 3 perkara yang terus amal itu kalau dia lakukan mengalir ke dia, mengalir kepada yang meninggal. Di antaranya itu, dari yang 3 itu kata Nabi, waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh, kalau dia sudah soleh, Bapak dan Ibu, dia tidak mesti berdoa kepada orang tuanya. Semua kebaikan yang dilakukan itu akan mengalir ke orang tuanya. Itu kalau anak yang soleh. Maka anak itu kalau dia sholat, kita orang tua yang sudah meninggal, anak itu kalau sholat, pahalanya bukan cuma anak yang dapat, orang tuanya juga dapat. Begitu pula kalau dia buruk. Kalau dia buruk, maka keburukan itu juga akan mengalir kepada orang tuanya. Maka penting meninggalkan anak yang soleh dan solehah di belakang kita. Kalau buruk bahaya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, akikah itu tadi saya dengar dari Ustaz Khairunnas, anaknya siapa namanya? Andi. Sakinah Aziz. Andi itu raja kalau di Makassar, Bali. Andi. Sakinah itu bahasa Arab artinya tenang.
Sakinah itu tenang. Kalau tempat tinggal bahasa Arabnya maskan, tempat tinggal. Asrama itu bahasa Arabnya maskan, dari kata sakinah. Kalau kita baca Quran Bapak dan Ibu, ada kata-kata sukun dalam Quran. Disukun artinya dimatikan. Sukun artinya dimatikan. Min ketemu nun sukun, ketemu fa, namanya ikhfa. Nun itu artinya berhenti, titik. Satu akar kata dengan sakinah. Apa maknanya? Sakinah itu artinya diam, artinya tenang. Tenang artinya tidak menggeleman raki, memberikan ketenangan kepada orang, itu namanya sakinah. Dan Allah berfirman dalam Quran, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah akan jadikan kepada diri mereka berdua yang menikah tuh, kalau dia punya anak, mawaddah wa rahmah. Mawaddah itu cinta, rahmah juga artinya cinta. Kenapa disebut dua-dua? Kalau mawaddah itu cinta, tapi saya cinta kepada dia karena dia kaya, saya cinta kepada dia karena dia keturunan baik-baik. Kalau rahmah itu cinta tanpa memandang. Maka kalau sudah usia tua, yang dipakai rahmah, karena kecantikan menurun kalau sudah tua. Dan rahmah dengan mawaddah kalau disatukan namanya sakinah. Nah, sakinah tidak usah disebutkan dua. Rahmah dengan mawaddah kalau sudah bersatu namanya sakinah, tenang dia. Nah, kalau aziz itu sifat Allah dalam Quran, al-aziz artinya orang yang perkasa. Akikah Bapak dan Ibu, akikah itu kenapa kita harus berakikah? Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak yang baru lahir itu tertahan dengan akikahnya. Rohina dalam Al-Quran ada kata-kata rohina. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap orang kalau dia berbuat pasti ada pertanggungjawaban. Rohina dalam Al-Quran itu artinya pertanggungjawaban. Rohina dalam hadis itu artinya tertahan. Jadi orang kalau punya anak itu lahir, apanya yang tertahan? Banyak yang tertahan. Tertahan, semua kebaikan akan tertahan. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan akikah itu wajib. Nah, pentingnya akikah. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuzbahu anhu yauma sabi'ihi. Harus disembelikan untuknya pada hari ketujuhnya. Kalau tidak bisa hari ketujuh, kata para ulama, hari ke-15. Kalau tidak 14, kalau tidak 21 dan seterusnya. Penting akikah itu. Kemudian kata Nabi di hadis selanjutnya, fatuhlaku. Tuhlaku artinya digunting rambutnya. Tuhlaku. Kemudian watusamma, diberikan nama. Semuanya penting. Ketiga-tiganya penting. Akikah, kemudian tuhlak, menggunting rambut, kemudian watusamma, pemberian nama, semua penting. Karena itu disebutkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pentingnya? Akikah itu dari asal kata bahasa Arab aqqa. Aqqa ya'uqqu aqiqatan. Aqqa ya'uqqu aqiqatan. Aqqa itu artinya memisahkan, membelah. Itu artinya akikah. Memisah, membelah. Apa itu? Memotong. Memisah, membelah, memotong. Itu arti akikah. Nah, aktivitasnya atau hasilnya disebut akikah. Aqqa ya'uqqu aqiqatan. Bapak dan Ibu, kenapa Nabi harus kata-kata akikah yang disebut di sana? Padahal menyembeli bahasa Arabnya banyak. Menyembeli, zabaha artinya menyembeli. Nahara artinya menyembeli juga. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Berkurban menyembeli juga. Tapi kenapa harus kata akikah?
Nah, ada syarat dari Nabi SAW, pentingnya akikah ini. Akikah tadi dari kata aqqa ya'uqqu aqiqatan, artinya memisah, memotong. Bapak dan Ibu, anak itu kalau dia durhaka sama orang tuanya, bahasa Arabnya uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dari kata akikah sama. Dari kata akikah. Maknanya begini, akikah oleh Nabi kenapa diperintahkan? Supaya kita memotong sifat-sifat yang tidak baik. Karena manusia itu tercipta dua bahan. Allah menciptakan malaikat, bahannya takwa. Takwa itu terus berbuat baik. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah berdosa kepada Allah. Setiap diperintah mau. Itu kalau malaikat. Kalau hewan, bahannya nafsu. Setiap tidak ada takwanya dia. Mau makan ji, mau lewat sana lewat jimange, karena dia nafsu. Nah, manusia ini diciptakan dari dua itu, diciptakan dari takwa, diciptakan dari nafsu. Maka Nabi memerintahkan untuk akikah supaya dipotong, dipisah sifat nafsu itu, diambil sifat takwa. Paham ya? Dipotong di akikah supaya dipisah itu sifat yang tidak baik, diambil sifat takwa. Takwa 115 kali disebutkan dalam Al-Quran. 115 kali itu bukan jumlah yang sedikit, Bapak dan Ibu. 115 kali takwa disebutkan dalam Al-Quran, itu bukan jumlah yang sangat sedikit, jumlah yang banyak. Allah harus mengungkapkan kata-kata takwa 115 kali untuk kita supaya sadar. Karena itu kepala batu semua. Maka harus berulang kali dikatakan itu. Itu akikah, penting akikah itu. Kemudian yang kedua kata Nabi, tuzbah, tuhlak. Tuhlak itu potong rambutnya. Dipotong rambutnya, tujuannya sama, hampir sama dengan memotong supaya hilang kotoran itu. Para dokter pun berkata seperti itu. Para dokter bilang rambut yang pertama kali tumbuh di anak itu akan rontok sendirinya ternyata. Jadi harus dipotong memang. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tusamma, berikan nama. Penting memberikan nama itu. Saking pentingnya Nabi Muhammad berkali-kali merubah nama sahabat karena namanya tidak cocok. Nah, penting nama itu. Nabi pernah berjalan, Bapak dan Ibu, menuju satu tempat, ada dua jalan. Jadi rualalanna, dua-duanya sama. Lewat sini sampai tujuan, lewat sini juga sampai tujuan. Tapi Nabi bertanya, ini jalan apa Arinna? Ini lalang apa Arinna? Ini jalan apa namanya? Kemudian kata para sahabat, ini jalannya namanya ini. Nabi bersabda, Nabi berkata, ampa ini aring lalanna seperti ini, anda kiri ni mulung arindaa. Padahal sama tujuannya, sama-sama batu jadi kebatuan. Tapi kenapa Nabi mengambil nama yang baik, meninggalkan nama yang buruk? Pentingnya itu sebuah nama. Itu yang pertama. Nabi juga berkali-kali mengubah nama sahabat itu karena tidak sesuai dengan agama, karena namanya buruk. Bapak dan Ibu, tradisi Arab jahiliyah itu kan menyembah patung. Di antaranya Lata, Uzza, Manat. Semua nama-nama yang diberikan oleh orang Arab sendiri. Karena mereka menyembah itu, ternyata para sejarawan berkata, ngurari sembahi bukan karena kuatnya patung itu, tapi karena namanya. Maka nama yang diberikan kepada anak itu menjadi doa untuk kebaikan anak. Contoh misalnya namanya Abdullah. Abdullah artinya hamba Allah. Maka setiap kali mamanya atau orang tuanya memanggil Abdullah, maka peluang besar menjadi hamba yang baik anak ini ada. Nah, beda kalau misalnya namanya Fir'aun. Namanya Fir'aun bahaya. Karena kalau namanya Fir'aun berarti setiap orang tuanya memanggil punya peluang banyak untuk menjadi Fir'aun.
Maka nama itu sangat penting. Bapak dan Ibu, ini mungkin yang bisa kita bahas. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak benar. Kesimpulannya bahwa pemberian nama, berakikah itu semua penting dalam agama kita. Maka jangan dipandang remeh. Walaupun sebagian ulama berkata geliji wajib, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang punya hewan untuk diakikah tapi dia tidak berakikah, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, jangan pernah mendekati tempat salat kami. Maksudnya tempat salat kami masjid. Kalau dia punya hewan untuk diakikah atau untuk dikurbankan, kemudian dia tidak berkurban-kurban, tidak berakikah, kata Nabi, Anda mau kok biring di masjidiku. Sehingga para ulama berkata, oh wajib ini berarti. Sebagian juga berkata tidak wajib. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang tidak baik, mohon maaf. Semua kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari pribadi saya yang berbicara. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.